Anies Baswedan, bakal calon presiden 2024 yang diusung Koalisi Perubahan, tidak lepas dari batu sandungan yang bisa menggagalkan tujuannya jadi orang nomor 1 di Indonesia. Disebutkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana salah satunya kasus Formula E. Sempat tersiar, Denny dalam cuitannya menyatakan jika Anies Baswedan tak lama lagi akan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus ajang balap Formula E. Menurutnya, kabar akan ditetapkannya Anies Baswedan menjadi tersangka menurut Denny sudah menjadi kabar yang umum dan sudah bukanlah sebuah rahasia umum. Bahkan banyak pihak sudah mengungkapkan soal rencana penetapan Anies Baswedan menjadi tersangka dalam dugaan kasus Formula E. Tak hanya kasus balap mobil listrik yang akan ditetapkan kepada bakal calon presiden. Sebelumnya, di awal tahun 2023, Anies Baswedan pun sempat diterpa isu jika dirinya akan ditersangkakan terkait kasus Bansos DKI Jakarta. Kejanggalan kasus korupsi Bansos DKI Jakarta yang diduga menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berawal dari pemaparan 3 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang menyatakan sejumlah kejanggalan terkait penyaluran bantuan sosial atau Bansos oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketiganya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Tak hanya itu, Anies Baswedan juga diduga terlibat korupsi sebesar 40 triliun rupiah. Isu soal dugaan korupsi mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beredar di media sosial. Sayangnya, dugaan keterlibatan bakal calon presiden 2024 tak terbukti. Bahkan dilansir Lama Kominfo, berita tersebut dinyatakan berita bohong atau hoaks. Terbaru, seorang advokat ternama Husin Alwi Shihab ikut menyoroti terkait polemik renovasi JIS yang menyandung nama Anies Baswedan. Menurut Husin Alwi Shihab, Anies Baswedan masih belum selesai dengan kasus Formula E. Kini harus kembali tersandung masalah soal JIS. Apalagi setelah adanya komentar dari seorang konsultasi desain terkemuka buruh Happold yang mengemukakan bahwa JIS tak sesuai standar FIFA. Husin Alwi Shihab yang mendengar hal itu langsung memberikan tanggapannya dan mempertanyakan soal dana pembangunan JIS yang mencapai 4,5 triliun rupiah namun hasilnya tak sesuai dengan standar kelayakan FIFA. Husin Alwi Shihab juga menyebut bahwa dengan dana sebanyak itu, kini JIS masih harus direnovasi dengan uang negara yang pasti akan membuat kerugian. Anies Baswedan yang ikut serta dalam pembangunan JIS sudah buka suara terkait dengan polemik tersebut. Ia mempersilahkan rencana renovasi JIS apabila memang diperlukan hal itu lantaran JIS disebut Anies Baswedan adalah milik bangsa Indonesia, bukan miliknya pribadi. Sehingga apabila akan dilakukan renovasi dan perbaikan, Anies Baswedan mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukannya. Meski Anies Baswedan telah menyuarakan demikian, para pendukungnya masih belum terima dan menginginkan agar JIS lebih baik diperiksa secara langsung lebih dulu oleh FIFA. Pernyataan standar atau tidak standar haruslah disampaikan langsung oleh FIFA selaku pihak yang memberikan aturan pembuatan stadion.